Panduan ini adalah langkah pertamamu ke dalam Internet of Things, atau IoT. Kita akan menggunakan microcontroller yang kuat bernama ESP32. ESP32 adalah komputer kecil. Ini sangat populer untuk proyek IoT. Ini karena ESP32 memiliki Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Fitur-fitur ini membuatnya mudah terhubung ke internet. Kita akan belajar cara membuat ESP32 berkomunikasi dengan perangkat lain. Ini adalah ide inti dari IoT. Proyekmu akan menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar. Proyek itu akan mengirim dan menerima informasi dari mana saja di dunia. Ini adalah perjalanan yang sangat menarik. Kita akan fokus pada dua tugas utama. Pertama, kita akan mengirim data dari ESP32 kita ke ponsel pintar. Kita akan menggunakan aplikasi bernama Blink. Blink memudahkan pembuatan antarmuka pengguna di ponselmu. Kamu bisa melihat data dari ESP32-mu secara real-time. Untuk proyek kita akan menampilkan data lokasi di peta. Ini adalah cara yang bagus untuk melihat bagaimana data dapat berpindah dari perangkat kecil di tanganmu ke layar yang kamu gunakan setiap hari. Bayangkan melacak suatu objek atau kendaraan. Proyek ini adalah dasar untuk ide-ide semacam itu. Selanjutnya, kita akan menjelajahi platform cloud. Cloud adalah jaringan server di internet. Cloud dapat menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Kita akan menggunakan platform bernama UBDots. Kita akan belajar cara mengirim data dari ESP32 ke Cloud UBDots. Ini adalah keterampilan penting untuk setiap proyek IoT yang serius. Menyimpan data di cloud memungkinkan analisis jangka panjang. Kamu bisa melihat tren dari waktu ke waktu. Kamu juga bisa membagikan data ini dengan layanan atau orang lain. Ini membuat proyekmu jauh lebih kuat dan scalable. Akhirnya, kita akan membuat komunikasi kita menjadi dua arah. Tidak cukup hanya mengirim data. Kita juga perlu menerima perintah dari cloud. Ini memungkinkan kita mengontrol ESP32 kita dari jarak jauh. Kita akan menggunakan protokol bernama MQTT untuk mencapai ini. MQTT adalah protokol pesan yang ringan. Ini sempurna untuk perangkat IoT. Kita akan mengatur ESP32 kita untuk mendengarkan pesan dari Cloud UBDots. Kemudian kita bisa mengontrol sesuatu, seperti LED, dari dashboard di internet. Email miskapi lingkampina txtidva federich rasakan, mengirim, menyimpan, dan mengontrol. Sebelum kita mulai membangun, kita harus mengumpulkan alat dan bahan kita. Mempersiapkan semuanya membuat prosesnya jauh lebih lancar. Komponen terpenting adalah papan pengembangan ESP32. Ada banyak versi papan ini. Papan ESP32 standar apapun akan berfungsi untuk tutorial ini. Pastikan ia memiliki port micro USB untuk pemrograman dan daya. Papan ini adalah otak dari seluruh proyek kita. Ini akan menjalankan kode yang kita tulis dan mengelola koneksi jaringan. Kamu juga akan membutuhkan kabel micro USB untuk menghubungkan ESP32 ke komputermu. Kabel ini menyediakan daya dan juga memungkinkanmu mengunggah kodemu. Selanjutnya, kamu akan membutuhkan komputer dengan Arduino IDE terinstall. Arduino IDE adalah perangkat lunak yang akan kita gunakan untuk menulis dan mengunggah kode ke ESP32 kita. Ini gratis dan berfungsi di Windows, macOS, dan Linux. Jika kamu tidak memilikinya, kamu bisa mengunduhnya dari situs web resmi Arduino. Kamu juga perlu mengkonfigurasi Arduino IDE agar berfungsi dengan papan ESP32. Ini melibatkan penambahan URL manager papan khusus di preferensi. Langkah ini sangat penting. Ini memungkinkan IDE untuk memahami dan mengkompilasi kode khusus untuk perangkat keras ESP32. Untuk proyek pelacakan lokasi kita membutuhkan modul GPS. Pilihan umum dan terjangkau adalah modul GPS Neo 6M. Perangkat kecil ini menerima sinyal dari satelit, kemudian menghitung garis lintang dan garis bujur yang tepat. Kita akan menghubungkan modul ini ke ESP32 kita. ESP32 akan membaca data lokasi dari modul GPS. Kemudian, ia akan mengirim data ini melalui internet. Kamu juga akan membutuhkan beberapa kabel jumper untuk menghubungkan modul GPS ke ESP32. Papan roti kecil dapat membantu untuk membuat koneksi ini rapi dan aman, tetapi tidak terlalu diperlukan. Akhirnya, kamu akan membutuhkan ponsel pintar, baik Android atau iOS. Ini untuk bagian Blink dari proyek kita. Kamu perlu menginstal aplikasi Blink dari toko aplikasi ponselmu. Pastikan ponsel pintarmu dan ESP32-mu terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Ini diperlukan untuk pengaturan awal dan pengujian. Kamu juga akan membutuhkan koneksi internet aktif untuk komputermu. Ini diperlukan untuk mengunduh perangkat lunak pustaka, dan agar ESP32 terhubung ke server cloud Blink dan UBDots. Dengan item-item ini, kamu siap memulai petualangan IoT-mu. Tujuan pertama kita adalah melihat data di ponsel pintar kita.
kita akan menggunakan aplikasi Blink. Blink adalah platform yang menyederhanakan pembuatan antarmuka seluler untuk proyek perangkat keras. Langkah pertamamu adalah mengunduh aplikasi Blink IoT dari Google Play Store atau Apple App Store. Setelah terinstall, buka aplikasi dan buat akun baru. Kamu perlu memberikan alamat email dan membuat kata sandi. Akun ini adalah tempat semua proyekmu akan disimpan. Proses penyiapan sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk diselesaikan. Setelah kamu masuk, kamu perlu membuat proyek baru, yang Blink sebut template. Ketuk ikon mode pengembang dan buka bagian template. Buat template baru. Beri nama, seperti ESP32 Tracker. Untuk perangkat keras, pilih ESP32. Untuk jenis koneksi, pilih Wi-Fi. Ini memberitahu Blink jenis perangkat apa yang akan berkomunikasi dengannya. Membuat template mendefinisikan cetak biru untuk perangkatmu. Template ini menyimpan konfigurasi untuk data dan dashboard seluler. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam mengatur pekerjaanmu dalam ekosistem Blink. Sekarang, kita akan merancang dashboard untuk ponsel pintar kita. Ini adalah layar tempat kamu akan melihat datamu. Di dalam template barumu, navigasikan ke tab Data Streams. Kita perlu membuat cara agar Blink menerima data lokasi kita. Buat data stream baru, pilih Virtual Pin. Beri nama seperti lokasi dan tetapkan ke pin virtual, misalnya V0. Tipe data untuk pin ini harus lokasi. Blink sekarang tahu untuk mengharapkan data garis lintang dan garis bujur di Virtual Pin V0. Data stream ini bertindak sebagai saluran antara perangkat kerasmu dan antarmuka aplikasi. Dengan data stream yang siap, kita dapat menambahkan widget ke dashboard seluler kita. Buka tab Web Dashboard atau Mobile Dashboard. Kamu akan melihat kanvas kosong. Seret dan lepas widget peta ke kanvas ini. Setelah menempatkannya, ketuk widget untuk membuka pengaturannya. Dalam pengaturan, kamu perlu menautkan widget ke data stream yang baru saja kita buat. Pilih data stream lokasi V0. Sekarang, widget peta ini akan menampilkan koordinat apapun yang dikirim ke Virtual Pin V0. Proyek Blinkmu sekarang telah dikonfigurasi. Langkah terakhir adalah menambahkan perangkat baru dari template ini untuk mendapatkan token otentikasi unikmu, yang akan kita gunakan dalam kode kita. Oke, sekarang kita harus menulis kode untuk ESP32. Kode ini akan terhubung ke Wi-Fi, membaca data dari modul GPS, dan mengirimkannya ke Blink. Pertama, buka Arduino IDE-mu. Langkah pertama adalah menginstal pustaka yang diperlukan. Pustaka pada dasarnya adalah kumpulan kode yang sudah ditulis sebelumnya, yang membuat tugas-tugas kompleks jauh lebih mudah. Untuk proyek kita membutuhkan pustaka Blink dan pustaka TinyGPS++. Jadi, buka Sketch, lalu Include Library, dan pilih Manage Libraries. Di kotak pencarian, ketik Blink dan install pustaka oleh Volodymyr Szymanski. Kemudian cari TinyGPS++ dan install pustaka oleh Michael Hart. Pustaka-pustaka ini sangat penting agar proyek kita berfungsi dengan benar. Selanjutnya, kita akan menulis struktur utama kode kita. Di bagian paling atas sketsamu, kamu perlu menyertakan pustaka yang baru saja kita install. Kamu juga perlu mendefinisikan beberapa konstanta untuk proyek Blinkmu. Ini termasuk ID template Blink, nama perangkat, dan yang paling penting, token otentikasi. Kamu dapat menemukan detail ini di tab info perangkatmu di aplikasi Blink atau konsol web. Kamu juga perlu menyediakan nama jaringan Wi-Fi-mu atau SSID dan kata sandi. Informasi ini memungkinkan ESP32 untuk terhubung ke jaringan lokalmu dan kemudian ke server Blink di internet. Jadi misalnya, definisikan info template dan perangkat Blink. Define Blink template ID, TMPL XXXXX. Define Blink device name ESP32 tracker. Now define Blink off token your off token. Definisikan kredensial Wi-Fi-mu char SSID your Wi-Fi SID. Char password, your Wi-Fi password. Inti dari kode ini melibatkan pembacaan data GPS. Modul GPS mengeluarkan aliran data teks yang disebut kalimat NMIA. Pustaka TinyGPS+ sangat baik dalam mengurai informasi ini. Kita akan mengatur koneksi serial perangkat lunak untuk mendengarkan modul GPS. Dalam loop utama program kita akan terus-menerus memeriksa data baru dari GPS. Objek TinyGPS+ akan memproses data ini. Kita kemudian dapat dengan mudah mendapatkan garis lintang dan garis bujur setelah modul GPS memiliki perbaikan satelit yang valid. Kita hanya boleh mengirim data ke Blink ketika data lokasi diperbarui dan valid. Akhirnya, kita mengirim data lokasi ke Blink. Kita akan menggunakan fungsi timer untuk mengirim data secara berkala, misalnya setiap 5 detik. Ini mencegah membanjiri server Blink dengan terlalu banyak data. Di dalam fungsi timer ini, kita akan memanggil blink.virtualWrite.
kita akan menggunakan pin virtual yang kita konfigurasikan sebelumnya, V0. Kita akan meneruskan nilai garis lintang dan garis bujur dari objek GPS kita ke fungsi ini. Pustaka Blink menangani semua jaringan kompleks di latar belakang. Setelah kode ini selesai, kamu dapat mengkompilasi dan mengunggahnya ke papan ESP32-mu menggunakan kabel micro USB. Pastikan kamu telah memilih papan ESP32 dan port COM yang benar di Arduino IDE. Meskipun Blink sangat bagus untuk dashboard seluler, kamu seringkali perlu menyimpan data di platform cloud yang lebih kuat untuk analisis. Untuk ini, kita akan menggunakan UBDots. UBDots adalah platform IoT yang dirancang untuk pengumpulan dan visualisasi data. Langkah pertama adalah membuat akun gratis di situs web UBDots. Buka platform IoT industri mereka dan daftar. Mirip dengan Blink, kamu perlu memverifikasi alamat emailmu. Setelah akunmu aktif, kamu akan dibawa ke dashboard utamamu. UBDots menyediakan token default yang akan kamu butuhkan untuk otentikasi, sama seperti di Blink. Setelah masuk ke UBDots, kamu perlu membuat perangkat. Perangkat di UBDots mewakili perangkat keras fisikmu, dalam hal ini, ESP32 kita. Buka bagian perangkat dan tambahkan perangkat baru. Kamu bisa memberinya nama, seperti ESP32 Sensor Node. UBDots akan secara otomatis menetapkan ID unik ke perangkat ini. Di dalam perangkat ini kita perlu membuat variabel. Variabel seperti data stream di Blink. Ia menyimpan jenis data tertentu. Mari kita buat dua variabel. Satu akan diberi nama latitude dan yang lainnya longitude. Variabel-variabel ini akan menyimpan data lokasi yang kita kirim dari ESP32 kita. Sekarang kita perlu memprogram ESP32 untuk mengirim data ke UBDots. Kita akan menggunakan protokol HTTP. HTTP adalah protokol yang sama yang digunakan browser webmu untuk memuat situs web. Ini adalah cara sederhana untuk mengirim data ke server web. Kita akan membuat paket data khusus dalam format yang disebut JSON. Paket JSON akan berisi nilai garis lintang dan garis bujur kita. Misalnya, akan terlihat seperti ini, kurung kurawal, kutip latitude, kutip tik 2, 34.05, kutip longitude, kutip titik 2, minus 118.24, kurung kurawal. Ini adalah cara standar dan mudah dibaca untuk menyusun data untuk komunikasi web. Untuk mengirim data ini, kita akan menggunakan pustaka HTTP client bawaan untuk ESP32. Kamu tidak perlu menginstal apapun tambahan untuk ini. Dalam kode Arduino-mu, kamu akan membuat objek client HTTP. Kamu kemudian perlu membuat URL spesifik untuk titik akhir API UBDots. URL ini akan menyertakan label perangkatmu. Kamu juga perlu menambahkan token UBDots-mu ke header permintaan HTTP untuk otentikasi. Kemudian kamu akan mengirim .json-mu menggunakan permintaan post HTTP. Kode akan memeriksa kode respons yang berhasil dari server, biasanya 200 OK, untuk mengkonfirmasi data diterima dengan benar oleh UBDots. Setelah berhasil mengirim data dari ESP32-mu ke UBDots, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikannya. Data jauh lebih berguna ketika kamu dapat melihatnya disajikan dengan cara yang jelas dan intuitif. UBDots memiliki fitur canggih yang disebut dashboard untuk tujuan ini. Dashboard adalah layar yang dapat disesuaikan di mana kamu dapat menambahkan berbagai widget untuk menampilkan datamu. Mari kita buat dashboard baru. Navigasikan ke bagian data lalu pilih Dashboards. Beri nama deskriptif pada dashboard barumu, seperti Location Tracker Dashboard. Ini akan menjadi pusat utamamu untuk memantau lokasi perangkatmu. Sekarang setelah kamu memiliki dashboard kosong, kamu dapat mulai menambahkan widget. Widget adalah elemen visual yang terhubung ke variabelmu. Klik tombol tambah widget baru. UBDots menawarkan banyak jenis widget seperti pengukur, bagan, indikator, dan peta. Untuk proyek kita, widget yang paling cocok adalah widget peta. Pilih dari daftar. Widget ini dirancang khusus untuk menampilkan koordinat geografis pada peta interaktif. Ini adalah alat yang sempurna untuk memvisualisasikan data yang kita kirim dari modul GPS kita. Mengkonfigurasi widget peta adalah proses yang sederhana. Setelah kamu menambahkannya, kamu akan diminta untuk memilih perangkat dan variabel. Dalam pengaturan widget, kamu harus memberitahunya perangkat mana yang akan mendapatkan data. Pilih perangkat ESP32 Sensor Node Mu. Widget peta di UBDots mengharuskanmu memilih jenis variabel khusus yang mengelompokkan garis lintang dan garis bujur. Jadi, kembali ke perangkatmu dan buat variabel baru. Kali ini, tambahkan variabel garis lintang dan garis bujur ke dalam satu variabel lokasi di dalam antarmuka UBDots. Kemudian, tautkan widget petamu ke variabel lokasi gabungan yang baru ini.
Setelah widget dikonfigurasi dan disimpan, widget akan muncul di dashboardmu. Jika ESP32-mu berjalan dan mengirim data, kamu akan melihat pin muncul di peta, pada koordinat persis yang sedang ditransmisikan. Dashboard diperbarui mendekati waktu nyata. Saat ESP32 mengirim data lokasi baru, pin di peta akan bergerak sesuai. Kamu sekarang dapat memantau lokasi perangkatmu dari browser web manapun di dunia, hanya dengan masuk ke akun Ubidots-mu. Ini menunjukkan kelemahan platform cloud untuk pencara juri konfiltrasi Delta dalam skrip global. Sejauh ini, kita hanya mengirim data dari ESP32 ke cloud. Sistem IoT yang lengkap juga perlu menerima data atau perintah. Ini memungkinkan kontrol jarak jauh. Untuk ini, kita akan menggunakan MQTT, protokol pesan yang ringan dan efisien yang ideal untuk IoT. Ubidots mendukung komunikasi MQTT. Untuk menggunakannya, kita membutuhkan pustaka lain di Arduino IDE kita. Buka Library Manager dan cari PubSub Client. Install pustaka yang dikembangkan oleh Nick O'Leary. Pustaka ini menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk terhubung ke broker MQTT, yaitu server yang menangani pesan MQTT. Dalam kode Arduino-mu, kamu perlu mengkonfigurasi klien MQTT. Ini termasuk mengatur alamat broker MQTT, yang untuk Ubidots adalah industrial.api.ubidots.com. Kamu juga perlu menyediakan ID klien, nama pengguna dan kata sandi. Untuk Ubidots, nama pengguna adalah token akun unikmu. Kata sandi bisa dibiarkan kosong. Kode kemudian akan mencoba terhubung ke broker MQTT. Setelah terhubung, ESP32 dapat mempublikasikan pesan ke topik dan berlangganan ke topik untuk menerima pesan. Berlangganan adalah kunci untuk menerima perintah dari cloud. Untuk menerima data, kita harus berlangganan topik MQTT tertentu. Di Ubidots, format topik didefinisikan dengan baik. Biasanya terlihat seperti garis miring, V2.0, garis miring devices, garis miring device label, garis miring variable label, garis miring LV. Kita akan membuat variabel baru di perangkat Ubidots. Kita bernama let control. Kita kemudian berlangganan topik yang terkait dengan variabel ini. Pustaka PubSub Client mengharuskanmu membuat fungsi callback. Fungsi ini secara otomatis dieksekusi setiap kali pesan baru tiba di topik yang kamu langganan. Di dalam fungsi callback ini, kita akan menulis kode untuk mengontrol LED yang terhubung ke ESP32. Untuk menguji ini, buka dashboard Ubidots-mu dan tambahkan widget baru. Kali ini, tambahkan widget slider atau switch. Tautkan widget ini ke variabel let control. Sekarang ketika kamu menggerakkan slider di dashboard, Ubidots akan mempublikasikan pesan ke topik MQTT yang sesuai. ESP32-mu, yang berlangganan topik itu, akan menerima pesan. Fungsi callback akan memicu, membaca nilai dari slider, misalnya 1 untuk on, 0 untuk off, dan menyalakan atau mematikan LED fisik. Kamu sekarang telah berhasil membuat lingkaran komunikasi penuh, mengirim data sensor ke cloud, dan menerima perintah kontrol kembali ke perangkatmu secara real-time.